Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang modul 3, 4, dan 5. Nah, di sini saya Gavi Yudhistira Mirza dengan IMAHIR 262 akan menjelaskan modul 3. Yang pertama di sini ada select from products, select from supplier, dan select and from customer. Nah, di sini itu kita em, ingin melihat isi dari tabel produk atau entity produk di from supplier. Nah, selanjutnya di sini adalah kita itu mengambil atau melihat sebagian kolom yang ada dalam tabel tersebut. Di sini kita ngambil dari tabel produk, yaitu produk ID, produk name, unit price, and unit in stock. Terus yang keempat ini supplier ID, company name, country, sama font dari tabel supplier. Lalu selanjutnya di sini alias atau S. Di sini gunanya itu untuk mengaliaskan suatu kata. Produk ID di sini kita aliaskan menjadi ID produk. Begitu juga, begitu juga dengan yang lainnya seperti ini jadinya. Nah, produk ID menjadi ID produk, unit price menjadi harga produknya tetap, terus unit in stock jadi stok barang. Begitu juga dengan yang nomor 4 di alias. Nah, lalu selanjutnya di sini penggabungan kolom. Jadi kita menggabungkan dari kolom satu dengan kolom lain. Di sini kita ngambil dari select player ID, di diinisialkan atau dialiaskan. Lalu di sini kita ngambil atau menggabungkan address dengan city dan country dan dialiaskan menjadi alamat supplier dari tabel supplier. Jadi seperti ini. Halaman supplier itu menggabungkan dari address, city, dan country. Begitu juga yang nomor 5, kita menggabungkan antara title, first name, dan last name menjadi nama lengkap, dan address, city, country menjadi alamat lengkap. Selanjutnya, kolom bertipe tanggal. Nah, di sini kita menggabungkan first name dan last name, lalu birth date dijadikan dialiaskan tanggal lahir. Nah, di sini kita itu mengeluarkan tanggal yang ada yang sekarang, yaitu di sini tanggalnya, lalu di ini bulan, di sini harinya, hari apa atau tanggalnya, terus di sini tahunnya dengan 4 angka dan dialiskan sekarang. Jadi seperti ini. Lalu selanjutnya yang nomor 5 itu kita hanya merubah bagian tanggalnya itu kita menjadi dijadikan menjadi sebuah hari. Nah, buat SD, bulan, hari, tahun, tahun di sini berubah menjadi 2 angka. Lalu selanjutnya selisih tanggal. Nah, di sini kita itu menghitung selisih sebuah tanggal. Dan kita itu menghitung dari sini itu hire date sama birth date. Ini kita itu menghitung selisih dari awal seorang pegawai itu bekerja dan tanggal lahirnya itu menjadi usia tahun. Dengan ini hire date dan birth date ini menjadi usia bulan. Ini kita mengambil dari tabel bias. Nah, yang nomor 5, nah ini sama kita menselisihkan tanggal atau tahun yang sekarang dengan tanggal kelahiran pegawai juga di sini eh, bulan yang sekarang dengan bulan atau bulan dari tanggal seorang pegawai. Lalu selanjutnya perhitungan antar kolom pada satu baris. Di sini select order. Kita ngambil dari order ID, dialiaskan, lalu kita menghitung antara jumlah, jumlah atau quantity dan unit price atau harga satuan. Dihitung dikali. Sama juga begitu
dengan yang nomor 4, dihitung perkalian antara unit price dan unit order. Lalu di sini ada order by atau kita itu meminta sesuatu dalam kode tersebut. Nah, di sini ada ASC atau AS menampilkan semua produk dari yang paling dikit di order. Nah, ini kita itu menampilkan total di order itu dari yang sedikit ke yang terbanyak. Lalu di sini dash fungsinya itu di sini itu karena kita mengambil diminta last name, jadi kita itu mengurutkan berdasarkan huruf depan dari last name atau nama belakang dari Z ke A. Lalu selanjutnya sorting kolom. Nah, di sini kita sort atau produk name asnya ini dimulai dari yang paling terkecil, lalu yang dash ini dimulai dari yang terbesar. Nah, ini unit price dikali 0,75 dialiaskan menjadi harga diskon. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinat Mas Farabi dengan NIM 524 10 10 20 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaannya, yaitu modul 4. Di sini perintah untuk nomor 1 tampilkan ke customer yang berasal dari Brazil. Nah, di sini ada select bintang from customer where country sama dengan Brazil. Nah, perintah itu untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, selanjutnya yang nomor 2 disuruh untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Di sini ada select bintang from product where discontinue. Discontinue artinya sudah tidak terproduksi sama dengan satu. Nah, di sini menampilkan produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Selanjutnya, untuk nomor 3 di sini ada perintah untuk menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Select employee ID, title, address from employee, where country, string Kanada. Itu menampilkan perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, ini dia dari outputnya. Selanjutnya ada wildcard and left. Nomor 1 perintahnya itu menampilkan supplier yang nama perusahaan yang mengandung kata L sama T sama D. Nah, di sini menggunakan I like. Select bintang from supplier where company name I like string eh, tanda persen-persen LTD itu untuk mencari di dalam database yaitu eh, perusahaan yang mengandung kata LTD. Nah, di sini ada Pavlova Ltd, Specialty Biscuit Ltd, dan Reverse Course Americans Ltd. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 perintahnya untuk menampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil, huruf pertama last name-nya. Di sini ada select bintang from employee where left first name, satu lebih kecil left last name, satu. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan huruf yang pertama first name-nya lebih kecil, huruf pertama last name-nya. Nah, ini dia. Selanjutnya nomor 3 tampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Di sini ada select bintang from supplier where left buka kurung company name, satu tutup kurung sama dengan left buka kurung kontak underscore name, satu tutup kurung. Nah, di sini sudah ditampilkan. Untuknya perintahnya menampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Nah, selanjutnya untuk yang C, where kolom bertipe tanggal, di sini ada perintah untuk tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Di sini ada select bintang from employee, where to char, date, date, koma, string. Di sini untuk apa namanya instruksi untuk masukkan tanggal, bulan dan tahun, terus tutup kurung titik dua date lebih besar dari tanggal 10 bulan 12 tahun 1992. Nah, di sini perintahnya disuruh menampilkan perusahaan setelah, berarti pakai lebih besar. Nah, di sini sudah ditampilkan untuk tanggalnya itu
keluarnya setelah tanggal 10 bulan Desember tahun 1992. Selanjutnya nomor 2 disuruh menampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Di sini ada select order underscore date, shipped underscore date from orders where extract buka kurung day from age buka kurung shipped underscore date, order date tutup kurung lebih besar daripada 10. Nah, di sini maka akan menampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, di sini contohnya ada order date-nya itu pada tanggal 4. Nah, sampainya itu pada tanggal 16 gitu. Itu berarti lebih dari 10 hari. Lalunya ada yang D yaitu OR. Di sini ada perintah untuk menampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya nol. Di sini ada perintah select bintang from product where discontinue yaitu sudah tidak produksi sama dengan satu, or yaitu atau units underscore in stock sama dengan nol. Nah, maka perintahnya itu outputnya akan menampilkan eh, produk yang udah discontinue atau yang stoknya itu nol gitu. Nah, ini nol, nol, nol itu artinya stoknya udah nol, yang sisanya itu yang lainnya berarti udah discontinue. Selanjutnya untuk nomor 2, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Maka di sini ada select bintang from product where reorder underscore level lebih kecil dari 10, or yaitu atau units underscore in underscore stock lebih besar dari 100. Maka output akan menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Di sini eh, ini stoknya yang lebih dari 100 atau kurang dari 10 untuk reorder levelnya. Kita select eh, pembahasan nomor 3 yaitu tampilkan nama masa kerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, di sini ada select first name string kosong string, last name itu fungsinya untuk menggabungkan nama awal dan nama akhir dari employee. S nama lengkap, year date yaitu tanggal mulai kerja, birth date tanggal lahir, from employee where extract year from age now, year date lebih besar dari 35, or yaitu atau extract year from age now, birth date lebih besar dari 60. Nah, di sini maka akan menampilkan dari nama lengkap dan tanggal kerja dan tahun lahir. Tanggal Nah, itu menampilkan usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Selanjutnya ada perintah untuk menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Nah, di sini ada select bintang from employee where city in buka kurung string London, string Seattle, dan string Tacoma. Nah, maka di sini untuk outputnya akan menampilkan eh, employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Selanjutnya ada fungsi N yang diperintah untuk memerintahkan untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, di sini ada perintah select bintang from order, where to char order string perintah untuk format tanggal, bulan dan tahun. Date lebih besar dari 25 tanggal 25 bulan 11 tahun 1996 dan ekstrak hari day from age yaitu hari dari umur, ship date dan order date lebih besar dari 20. Maka untuk outputnya akan mengeluarkan order yang terjadi setelah tanggal 25 Desember tahun 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Selanjutnya, perintah saja tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari nol. Nah, di sini ada select bintang from product where discontinue yaitu sudah tidak memproduksi sama dengan satu dan unit yang masih ada dalam stok yaitu units in stock lebih besar dari nol. Maka untuk outputnya akan menampilkan produk yang udah discontinue dan stoknya masih lebih dari nol. Selanjutnya ada tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 55. Nah, di sini ada select bintang from product where ID produk eh, persen 2 sama dengan nol dan
harga produk lebih besar dari 5. Di sini maka outputnya akan menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 55. Dan yang nomor 4 disuruh untuk menampilkan produk yang harganya $5 sampai $10. Nah, di sini ada select bintang from product where di mana harga di antara $5 dan 10. Maka output akan menampilkan produk yang harganya dari $5 hingga $10. Yang selanjutnya ada gabungan AND dan OR. Di sini ada instruksi untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikabelkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Di sini ada select bintang from order, where, to char, order date, date, format tanggal di DMMYY, date lebih besar dari tanggal 25 bulan 12 tahun 1996, dan extract day, hari dari umur required yaitu pemesanan sampai order date itu pengiriman. Di antara tanggal 20 hingga tanggal 30. Maka outputnya akan menampilkan order yang terjadi setelah tanggal 25 Desember tahun 1996 hingga yang harus dikabarkan pada 20 atau 30 hari setelah order, yaitu setelah pemesanan. Selanjutnya ada instruksi untuk tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 hingga 25 Desember 1997. Nah, di sini ada select bintang from order, where, ship country atau negara negara yang dituju eh, di Brazil dan Italia, and to char ship date, date format penulisan tanggal, bulan dan tahun, date between di antara 25 tanggal 25 bulan 12 tahun 1996 dan tanggal 25 bulan 12 tahun 1997. Maka output akan menampilkan perintah yaitu eh, menampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 hingga 25 Desember 1997. Selanjutnya ada instruksi untuk tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Di sini ada select bintang from employee, where city I like string Seattle or city I like string New York, and extract year from age now, umur sekarang, koma hari lahir, birth date antara 50 hingga 60 tahun. Maka output akan menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 hingga 60 tahun. Mungkin untuk modul 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Masih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Zaki Mubarok dengan NIM 2019. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan atau menjelaskan eh, modul basis data atau BASDA, yaitu modul kelima. Nah, di sini terdapat bab A yaitu select dua tabel. Nah, di soal A6 kita ini menyelekan B product name, kemudian B unit price, kemudian ke kategori name. Nah, from dari produk B, nah kita untuk menjoinkan ke kategori K on B kategori ID sama dengan K kategori ID. Nah, itu juga order by K kategori name ASC ascending, yaitu untuk mengurutkan dari nomor yang terkecil ke yang terbesar. Nah, coba kita run. Nah, nanti musuh muncul seperti ini. Oke, lanjut ke soal A7. Kita menyelekan accounting name as nama perusahaan, kemudian O order ID as ID pesanan, dan juga O order date as tanggal pesanan. Nah, from atau dari order. Nah, kita menjoinkan lagi ke customer C on O customer ID sama dengan C customer ID. Dan juga order by company name ascending, yaitu untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita coba run. Nah, nanti akan terurut isi-isinya dan juga angka-angkanya dari yang terkecil ke yang terbesar seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal A8,
Itu kita menyalakan lagi order ID sebagai ID pesanan, kemudian order date sebagai tanggal pesanan, dan juga OD produk ID sebagai ID barang from dari order O, kemudian kita joinkan lagi order detail OD on O order ID sama dengan OD order ID. Kemudian order by O order ID. Nah, jika kita select semuanya, maka yang muncul, nah seperti ini, dapat ID pesanan juga tanggal pesanannya dan juga ID barangnya. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke bab B yaitu select lebih dari dua tabel. Nah, di soal B4 ini kita coba menyalakan lagi seperti yang sebelumnya order ID, kemudian order date, kemudian terdapat P product name sebagai nama barang, kemudian OD unit price sebagai harga barang. Nah, from atau dari order O, kita joinkan lagi order detail OD on order ID sama dengan OD order ID. Kemudian kita joinkan lagi produk P on OD product ID sama dengan P product ID. Kemudian order by O order ID. Nah, kita, kita jalankan. Nah, maka muncul seperti ini, terdapat order ID, order date, dan juga nama barangnya, dan juga harga barang-barangnya. Nah, seperti itu. Udah lanjut ke soal B5. Nah, kita menjelaskan lagi, ini terdapat agak berbeda ya, teman-teman. Ini terdapat A first name, kemudian terdapat garis tegak, dan juga ada titik satu, kemudian garis tegak lagi A last name sebagai nama lengkap. Kemudian terdapat T territory description S nama territory. Kemudian from employee A, kemudian kita joinkan lagi employee territory add on a employee ID sama dengan add employee ID. Kemudian joinkan territory T on territory ID sama dengan T territory ID dan order by a last name. Nah, ketika kita jalankan itu akan seperti ini. Nah, muncul nama lengkap juga nama teritorinya atau nama wilayahnya. Seperti saya pernah ini dari New York dan juga seterusnya. Nah, kemudian soal B6, kita menyalakan lagi C company name sebagai nama customer, kemudian ada order ID, kemudian ada dan juga ada order date. Nah, dan juga company name sebagai nama shipper. Nah, kita from order, kemudian kita joinkan lagi ke customer C on customer ID sama dengan C customer ID. Nah, kita joinkan lagi shipper as on ship via sama dengan shipper ID. Jadi kita order by ke company name. Ketika kita jalankan, maka isinya akan seperti ini. Terdapat nama customer, kemudian order ID, order date, dan juga nama shippernya. Atau untuk nama pengirimannya itu seperti apa. Nah, lanjut kita ke soal B7. Nah, kita menyalakan lagi S company name sebagai nama supplier, kemudian C kategori name S sebagai nama kategori. Nah, from supplier S kita joinkan lagi produk P on supplier ID sama dengan P supplier ID. Kemudian kita joinkan lagi kategori C on P kategori ID sama dengan kategori ID. Nah, kemudian kita order by lagi ke company name-nya. Nah, kita ketika kita run maka isinya akan seperti ini. Nah, terdapat nama suppliernya dan juga kategorinya. Kemudian kita lanjut ke bab 7 yaitu select multi table dan dengan syarat. Nah, kita mulai dari soal C. Kita menyalakan produk name sebagai nama produk, kemudian unit price sebagai harganya, kemudian kategori name sebagai nama kategori. Kita from produk, kemudian kita joinkan kategori C on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Nah, kita memakai where di sini C kategori name itu sama dengan beverage, terus juga N P unit price itu kurang dari 10, order by P unit price ascending kita urutkan. Nah, jika kita arah itu dapat angka yang kurang dari 10. Nah, di sini terdapat dua ya guys. Nah, seperti ini. Jadi lanjut ke soal C6. Seperti biasa kita menyalakan company name sebagai nama perusahaan, kemudian order ID sebagai ID transaksi, kemudian order date sebagai tanggal pembelian. Nah, from order kemudian kita joinkan customer C on customer ID sama dengan C customer ID. Kemudian where di sini kita memilih country-nya atau negaranya sebagai dari USA atau Amerika. Kemudian end order date itu tanggalnya yang kurang dari 97 01 01. Kemudian order by order date ascending. Nah, kita ketika kita jalankan tuh maka muncul tanggal pembeliannya yang kurang dari tahun 97 seperti itu.
Kemudian lanjut soal C7 yaitu kita menyelesaikan company name sebagai nama customer, kemudian ada order ID dan juga order date, dan dapat company name sebagai nama shippernya. Nah, kita from order kita joinkan dari customer C on customer ID sama dengan customer ID, kemudian join employee A on O employee ID sama dengan E employee ID, kemudian join shipper S on O shipvia sama dengan S shipper ID. Kemudian kita awarekan lagi OSIP country itu sama dengan E country dan N order date itu kurang dari tahun 97. Nah, kita order by lagi, order date standing. Nah, ketika kita run maka yang muncul ya seperti ini terdapat nama customer, order ID dan juga yang terpenting order date-nya ini tidak lebih dari eh, oh, maksudnya lebih besar dari tahun 97. Maaf, salah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian lanjut soal C8. Nah, di sini kita menyalakan S company name sebagai nama supplier, kemudian C kategori name sebagai nama kategori, kemudian from supplier, menjoin produk P on supplier ID sama dengan P supplier ID. Nah, kita joinkan kategori C on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Nah, kemudian kita where P unit price, kita harga itu di antara 5 dan juga 10, dan juga kita order by. Nah, ketika kita run itu maka akan muncul harga-harga yang eh, di antara 5 dan juga 10 seperti itu. Dan ini kita lanjut soal bab D yaitu self join dan outer join. Nah, kita langsung skip ke soal di 6 di mana select E1 employee ID itu sebagai ID bawahan, kemudian E1 first name itu kita pakai garis tegak dan juga eh, titik di atas, E1 last name sebagai nama bawahan, kemudian E2 first name itu last name sebagai nama pimpinan. Nah, kita from employee E1, kemudian kita joinkan employee E2-nya on E1 reports to sama dengan E2 employee ID. Nah, ketika kita jalankan, maka akan muncul seperti ini. Nah, muncul nama-namanya. Kemudian dilanjut ke soal eh, D9. Nah, ini kita menyalakan S1 first name sama seperti di atas tadi, tetapi bahwa apa bedanya di sini kita tidak hanya join, tetapi kita full outer join. Nah, full outer join employee E2 on S1 reverse TO sama dengan employee ID. Nah, ketika kita jalankan maka lanjut soal di sembilannya itu kita menyalakan lagi sama seperti di atasnya. Nah, tetapi di sini bedanya yang atas tadi cuma memakai join. Nah, yang di bawah ini kita full outer join. Nah, full outer join employee E2 on E1 reports TO sama dengan E2 employee.id. Nah, ketika kita jalankan maka muncul seperti ini. Nah, muncul nama bawahan juga nama pimpinannya. Nah, kita lanjut ke soal display atau live query-nya. Nah, di sini kita menyalakan as company name itu sebagai nama supplier, juga product name sebagai nama produk, eh, unit price sebagai harga unit, dan juga company name sebagai nama customer. Nah, from supplier S, join product P on supplier ID sama dengan P supplier ID, kemudian join order details OD on P product ID sama dengan OD product ID. Join order O on OD order ID sama dengan O order ID. Kemudian join customer C on O customer ID sama dengan C customer ID. Nah, kita ketika kita run maka akan muncul seperti ini, nama suppliernya, nama produk, harga unitnya, juga nama customernya. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari saya dari modul 5. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang dalam pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.